Guru itu menemukan potensi yang ada dalam diri anak. Dari Pak Anies Baswedan ya. Dari sekolah swasta memang tapi yang punya Turki. Tahun Selama 2020 itu dapat 36 sertifikat pelatihan koleksi. Karena memang filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru wajib menghamba pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur galo-galo di Play Manganget. Kita ketemu lagi dengan channel Cerita Mangle, tempat cerita wong hebat. Dan hari ini kita betul-betul ketemu dengan sosok yang hebat. Dia adalah Dian Ekasari SPD. Sehari-harinya adalah guru di SMP Negeri 54 Kota Palembang. Dan Dian Ekasari ini juga salah satu guru penggerak di Sumatera Selatan. Sengaja kita undang di sini karena momennya tepat di tengah hampir 1,5 tahun berlangsung pembelajaran jarak jauh, dan ada rencana memang di tanggal 6 September khususnya di Kota Palembang untuk tingkat SD dan SMP akan diadakan pembelajaran tatap muka, tapi sifatnya terbatas. Kenapa terbatas? Kalau tidak salah karena jumlahnya tidak lebih dari 25%, kemudian waktu belajarnya hanya 2 jam. Di luar itu tentunya masih berhadapan dengan pembelajaran jarak jauh. Dian Ekasari, sebelum kita ngobrol soal apa sih strategi guru dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh ini, mungkin bisa disampaikan sekilas profil. Mungkin ada yang tertarik ini, siapa sih kemudian kok bisa nongol di channel Cerita Mangle? Ya silakan. Jadi terima kasih sudah diundang di sini ya. Ini panggil apa? Teman-teman apa bapak? Dulur-dulur. Kalau ya. Yeah. Jadi kenal dulu nama pulau, nama dia Dian Ekasari, biasa dipanggil Dian. Kalau channel, nah aku punya channel ya. Oh, di channel apa tuh namanya? Ya, BEMPATI, belajar bahasa bersama Bu Dian, tapi nama channelnya Dian Ekasari. Dian Ekasari. Buat ngajar sebenarnya. Tapi dicari ya, jangan lupa dulu. Iya. Mangle pasti nyari. Jangan lupa subscribe dulu. Iya. Ya, jadi sehari-hari ngajar di 54, kebetulan ngajar bahasa Indonesia, sebenarnya ada tingkat, nanti kenal. Tapi cacat tak kenal gitu. Ya, jadi ngajar bahasa Indonesia. Kebetulan ya mungkin karena diundang. Bukan kebetulan ya, qadarullah sebenarnya. Iya. Ya, prestasi juga sombong dikit apa belum? Silakan. Sombong Jadi, dalam hal kebaikan tak apa-apa, memotivasi. Jadi dari 2017 itu memang sudah ikut kegiatan nasional. Jadi beberapa kali mengikuti sebagai pemakalah di seminar nasional. Kebetulan takdir itu dari 2018 mendapatkan sebagai finalis Olimpiade Guru Nasional di Lombok waktu itu. Finalis Olimpiade Guru Nasional. Ya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Ya. Kemudian 2018 juga di bulan September kebetulan lolos juga setelah beberapa kali seleksi, lolos sebagai finalis inovasi pembelajaran guru SMP. Waktu itu lombanya finalnya di Bali. Nasional ya. Nasional ya. Oke. Dan pada saat 2018 saya juga sebagai pendamping siswa lomba karya tulis ilmiah. Jadi siswa yang saya bimbing itu dari Palembang justru lolos 2 tim ya di Surabaya waktu itu, dan salah satunya mendapatkan medali emas. Dan pertama kali medali emas untuk karya tulis ilmiah SMP dari Sumsel itu dipegang oleh 54. Pecah rekor ya. Ya. Jadi 2018 juga bimbingan saya lolos sebagai finalis Cipta Cerpen dan Cipta Puisi tingkat nasional. Itu gurunya siapa? Ya, saya sendiri. Luar biasa, terus. Ya, 2019 itu agak turun prestasi saya, tapi di siswa bagus tetap. Jadi tetap membimbing karya tulis ilmiah, kemudian tetap karya sastra siswa mendapat, yang saya bimbing juara harapan 1 tingkat nasional lomba menulis cerpen, dan lolos juga sebagai finalis Cipta Puisi ya. 2020 kemarin, nah ketika PJJ, sebenarnya ketika orang lain mengutuk PJJ, mengutuk pandemi, saya bersyukur dengan adanya pandemi. Kok bisa, Dian? Iya, karena gara-gara pandemi, saya dipaksa, memaksa, dan terbiasa.
Oh, gitu. Ya, jadi pandemi kan bulan Maret ya. Terbiasa apa nih maksudnya? Akhirnya mengupgrade kemampuan. Upgrade skill atau kemampuan? Ya, Oke. jadi kita Maret 2020 ya, kita mulai off waktu itu. Saya ingat Februari saya masih mendampingi siswa ke Karisma Bangsa Jakarta. Oke. Itu lomba menulis cerpen tingkat nasional, kami dapat medali perak waktu itu. Jadi saat waktu itu saya ingat ada karang bunganya dari Pak Anies Baswedan ya. Jadi sekolah swasta memang tapi yang punya Turki. Jadi Olimpiade Seni dan Bahasa. Nah pulangnya tidak beberapa lama kan pandemi stop kita belajar. Waktu itu masih bingung mau ngapain karena bayangan kita sama seperti ketika kabut. Kan pernah tutup seminggu ya. Kemudian sekolah. Jadi bayangan kita seperti itu. Jadi ngajar hanya melalui WA. Tapi kendalanya HP saya sempat down karena tugas anak numpuk. Saya ngajar 6 kelas, satu kelas 32. Jadi kalau semuanya ngumpulnya pun lewat WA. Bisa dibayangkan. Jadi WA kacau. Akhirnya mencari solusi. Kan karena kondisi ketika kita terjebak, kita mencari solusi. Nah, waktu itu mulailah pelatihan daring. Kan gratis, pertama kalinya Zoom. Semua pelatihan saya ikuti. Tadinya PowerPoint saya tuh ya hanya buat yang penting buat. Akhirnya kenapa tidak saya coba? Ketika melihat banyak beragam, buatlah PowerPoint yang lebih banget, ikuti pelatihan baik Sri Amolek segala macam saya ikuti. Sampai 2020 saya dapat 36 sertifikat. Sampai tahun selama 2020 itu dapat 36 sertifikat pelatihan koleksi. Ini luar biasa. Jadi di tengah pandemi justru memacu Dian ini untuk meningkatkan skill. Terbukti ya ada lebih 20 sertifikat. Iya, 36. Oh, 36 ya. Jadi channel saya juga bukannya gara-gara pandemi gitu. Aduh, ini menarik. Pandemi betul-betul bawa berkah ini namanya. Iya, dan 2020 kan LPMP mengadakan lomba pidato pembelajaran untuk memperingati kemerdekaan waktu itu. Iseng-iseng lah kirim. Pokoknya buat sendiri, saya produksi sendiri, edit sendiri. Dan alhamdulillah menemukan takdirnya menjadi juara pertama untuk tingkat SMP. Melihat prestasi itu, saya ditarik oleh PSLCC PGRI Smart Learning and Character Center Sumatera Selatan menjadi pengurus. Kemudian diikutkan lomba guru-guru Olimpik tingkat nasional. Alhamdulillah dari 2 cabang yang saya ikuti mendapat medali perunggu. Jadi 2020. Dan 2020 juga saya terpilih sebagai salah satu peserta yang lolos tingkat nasional untuk narasumber di Badan Bahasa untuk pembelajaran sastra berbasis literasi digital. Berbasis literasi digital. Nah, ini menarik ini. Bisa dijelaskan pembelajaran sastra berbasis literasi digital seperti karena apa? Gini kan anak-anak sekarang membacanya sudah berbeda. Kalau dulu kita kemana bawa novel ya, novel, bawa buku ya. Ya. Anak kan sekarang bacanya pakai gadget, pakai gawai ya. Betul. Nah jadi mau tidak mau kita harus mendigitalkan teks-teks itu dalam bentuk bagi anak. Jadi anak juga terbiasa, kita juga bisa menyampaikan pesan. Itu yang diinginkan Badan Bahasa. Karena tidak mungkin kita tetap ke belakang, sementara anak ke depan gitu. Jadi kami dilatih bagaimana mendigitalkan teks waktu di Badan Bahasa, dan saya terpilih sebagai salah satu narasumber dari 60 lebih ya yang diundang se Indonesia waktu itu. Dipilih orang 20 untuk narasumber, dan saya terpilih sebagai 8 peserta terbaik video yang terbaik saat pelatihan itu. Itu yang prestasi 2020 yang sama sekali di luar prediksi. Ya, ini di luar mangle. Jadi sekilas tadi sudah mendengar, ternyata di tengah tantangan kalau kita mau berusaha itu justru menjadi potensi untuk kita terus maju dan mengembangkan diri. Terbukti Dian ini justru banyak prestasi diraih di tengah pandemi. Nah, baik Bu Dian, tapi itu sekali lagi yang dilakukan oleh seorang guru bernama Dian Ekasari. Terus pertanyaannya, apakah ini dilakukan dan dimiliki oleh guru-guru di Kota Palembang secara khusus, gitu ya, ataupun Sumatera Selatan secara umum? Gimana melihatnya? Iya, kalau harus jujur sih belum ya. Belum. Ketika kita cerita seperti ini, ngomong itu kan kamu gitu. Itu kan kamu. Tapi lagi-lagi ya, alhamdulillah ya, ketika 2020 saya ikut seleksi sebagai calon guru penggerak. Nah, di calon guru penggerak ya, kami mulai September 2020 pelatihannya saat itu. Nah, di situ kami dikembalikan mindset ya.
Jadi guru ketika saya sudah ngajar sejak 2010 ya, honor juga sudah sebelumnya. Tetapi baru di guru penggerak kami memahami konsep pendidikan itu berdasarkan founding father kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ya. Nah di situ kita kembalikan bahwa apa sih tugas seorang guru? Kenapa yang ditaruh di situ Uri Handayaninya bukan Ingarso Suntolodo, bukan Madio Mangunkarso gitu kan? Kenapa Uri Handayaninya? Gurunya harus berada di belakang, bukan di depan atau di tengah. Karena guru harus menjadi pendorong. Biarkan anak yang maju, karena guru sudah. Jadi tugas seorang guru itu sebagai petani ketika dia merawat anak didik itu kan bibit padi dengan bibit mangga pasti berbeda treatmentnya. Ini ibu-ibu yang suka aglonema nggak mungkin disamakan dengan ngurus kaktus. Ya. Kalau siswa itu bibitnya bagus, tapi ketika petaninya salah ngurus, ya wes, wassalam. Artinya perlu perlakuan yang beda ya, iya, sesuai dengan potensi yang ada. Potensi, dan memang selama ini kan kita sering menyamaratakan anak ya, semuanya sama, ngajarnya disamakan. Nah di guru penggerak ini kami diajak mengenali anak. Oleh karena itu di guru penggerak ini sebenarnya konsep pendidikan inklusif. Kalau kita konsep inklusif. Iya, konsep pendidikan inklusif itu diajarkan di sekolah dengan sebenarnya saya katakan pendidikan yang humanis ya. Jadi melihat manusia itu sebagai manusia. Dan di guru penggerak ini kan kalau kita ngajar selama ini nggak tahu deh yang mana itu monyet, yang mana gajah, pokoknya ajar manjat. Ujung-ujung ikan kita ajarin manjat, yang nggak maksimal. Nah di guru penggerak ini ya ikan biarkan dia berenang, ya monyet silakan ajari dia memanjat. Nah itu yang diinginkan. Jadi, tapi itu idealnya ya. Tapi idealnya. Kemudian kita kan tidak boleh lupa juga dengan keterbatasan sarana, keterbatasan wawasan. Itu gimana? Sorry ya, kalau saya sekarang sejak di guru penggerak kami itu bagaimana melihat sesuatu itu bukan dari sisi negatif. Kalau kita selama ini gunakan analisis SWOT ya, ketika kita melakukan, jadi yang akhirnya kita lihat banyak negatifnya, banyakkan negatif mundur. Hanya don yang lemah ya. Nah di guru penggerak kami digunakan bagja. Ya, buat pertanyaan, buat pertanyaan, ambil impian. Jadi dia tuh kita lihat impian. Jadi ketika melihat anak, ibarat gini nih, kita bertemu dengan anak, maaf yang tunanetra. Tunanetra itu kehilangan 70% kemampuannya. Jadi dia ketika kehilangan indera penglihatan, itu 70% kehilangan kemampuannya. Tapi harus kita ingat, masih ada 30% kan? Ya. 30% apa inderanya yang ada? Indera peraba, indera perasa, indera pendengaran, dan indera pengecapan. Ya. Kenapa banyak hafiz Quran itu justru orang yang tunanetra? Karena apa? Dia mampu mengoptimalkan 30% tadi. Nah, di sinilah tugas guru. Tugas guru itu menemukan potensi yang ada dalam diri anak tadi. Ya kalau memang tujuan kita ngajar ikhlas ya, berbagi. Insya Allah kadang gini. Saya bukan orang kaya yang akan berbagi apa-apa sama orang, berbagi uang segala macam, bukan orang kaya. Tapi saya katakan kita nggak tahu di yaumil masyar nanti yang mana yang memberatkan. Ya salah satunya saya berharap dari ilmu yang saya berikan pada anak dan dari ilmu yang saya sering bagikan kepada teman-teman. Makanya ketika pelatihan, ketika saya ngisi, jika nanti di akhirat nanti Anda melihat, Anda katakan saya pernah berbagi baik kepada Anda. Jadi saya nggak punya apa harta yang mau dibagikan, yang saya punya ya ilmu gitu. Jadi baik kepada guru, kepada anak, motivasi itu yang saya punya. Prinsip saya tuh kalau memang kata orang punya nggak dapat ini ya, nggak dapat uang selama, insya Allah ngiring deh. Kalau memang rezeki dapat ya dapat sendiri. itu termasuk tadi sempat cerita setelah aktif di guru penggerak, kemudian mengikuti beberapa kegiatan yang sifatnya teknologi pembelajaran, sekarang banyak job ya di luar. Ya, alhamdulillah ya. Yang tadinya saya hanya ngisi, biasanya saya itu ngajarin guru-guru di MGP Bahasa Indonesia tentang materi Bahasa Indonesia. Masih jadi guru penggerak dan saya menguasai IT. Ngisinya pernah di matematika, ngisi di PKN, ngisi di guru SD gitu. Ya, jadi ya insya Allah lah gitu. Bahkan kabarnya diundang di luar Sumatera Selatan juga ya? Ya, alhamdulillah kemarin. Nggak ada ruginya kalau kita kreatif ya. Nah, ini lagi-lagi kan kita mau tidak mau masih dihadapkan dengan pembelajaran yang
sifatnya jarak jauh meskipun tadi ada tatap muka terbatas. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman guru ya, bagaimana mesti bersikap, apa yang mesti disiapkan sehingga meskipun berlangsung secara daring ataupun hybrid apa itu ya tadi, tapi tetap mutu pendidikan ini terjaga. Kalau di sekolah kami tuh untuk tatap muka itu memang lebih ke penguatan. Jadi penguatan anak ya. Tapi interaksi tugas segala macam itu tetap melalui video. Dan ini saya luar biasa kemarin ya. Saya sedang ikut loka karya guru penggerak Zoom. Pada saat yang bersamaan saya harus ngajar anak. Tapi kan kami punya Telegram semua. Jadi pagi-pagi sudah saya katakan pada anak-anak hari ini ibu nggak bisa ngajar. Tolong kamu simak video saya siapkan, ya materi aja saya siapkan, LKPD saya siapkan. Dalam bentuk video? Enggak, LKPD ada lagi lembaran LKPD. Ya, dalam bentuk Word. Ya. Dan saya katakan silakan kerjakan tulis berita berdasarkan unsur yang sudah saya siapkan, unsurnya 5W1H. Mereka tinggal menyusun gunakan konjungsi yang tepat. Tapi polanya saya minta dimulai dari unsur apa atau unsur bagaimana. Saya tidak ngasih apa-apa, cuma tugas instruksional. Silahkan dikumpulkan bagi yang selesai ke Telegram pribadi. Hasilnya, nah ini yang di luar prediksi saya, sampai nangis gitu kemarin itu. 15 orang mengerjakan dengan tepat, dengan baik, walaupun memang ada beberapa kesalahan ejaan. Walaupun dia dikasih instruksi berdasarkan instruksi saja. 15 anak bisa mengerjakan dan hasilnya luar biasa. Luar biasa. Jadi saya tanya, kok bisa nak? Waktu saya tanya, kan video ibu jelas, kami ulangi video. Nah jadi maksud saya teman-teman, teman-teman guru di rumah. Gini loh, kalau kita ngajar tatap muka ya, kita ngajar tatap muka kita jelaskan. Oh pengertian ini adalah ini, materi caranya kayak gini. Itu kita di kelas ya. Anak yang nggak ngerti pasti nanya, Bu bisa diulangi? Kita ulangi sekali lagi. Dia masih nggak paham, nggak mungkin kan minta gurunya jelaskan lagi. Dan gurunya juga otomatis akan naik. Ini nggak dengar atau gimana? Karena dia mungkin saat itu sedang nggak bagus. Tapi dengan adanya video, dia kan bisa putar mau 10 kali, mau 15 kali. Mau sambil rebahan, sambil berjalan bisa. Iya, nah itu jadi saya selalu mengajak teman-teman guru buat video minimal rekam jejak digital kita ada. Mau sederhana, buatlah karena apa? Ketika bapak ibunya langsung menyampaikan materi, ada kedekatan emosional. Oh ini guru saya ya. Oh suaranya gini ya, kayak gini, walaupun sederhana ada kedekatan emosional. Karena audio visual tadi ya? Iya, karena anak-anak kita tuh kan ada yang kinestetik, ada yang audio dan visual. Betul. Nah jadi salah satu cara media yang efektif itu memang video, tapi ya tetap ditambahkan teks ya, kemudian ditambahkan lagi ya yang lainnya baik bentuk PowerPoint. Ya memang di masa pandemi ini ya harus mau tidak mau kreatif, harus kreatif. Karena saya pikir kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman ya kita sendiri yang akan tergerus oleh zaman. Terkadang begini, Pak atau Bu, ini guru-guru ya, kami juga pingin tuh yang seperti itu, tapi kan yang namanya ilmu baru tidak semua orang bisa ataupun punya keterbatasan di tengah. Misalnya apalagi para pemangku kebijakan di dunia pendidikan juga tidak melakukan hal itu secara masif. Ini gimana ini? Ya. Begini ya, ketika pandemi ini kan ilmu itu bertabaran di dunia maya sekarang. Gratis ya? Iya, tinggal kita mau atau enggak. Tinggal modal kuota lagi. Yang syaratnya kuota, kemauan. Kemauan ya? Iya, syaratnya kemauan. Dan kemudian kami juga guru penggerak sering. Saya di sekolah tuh, ayo yang mau belajar ini, hayo. Yang mau belajar ini, hayo. Kadang kata ngomongnya, berapa bayarannya? Enggak, saya gratis gitu loh. Pokoknya kita belajar, yang penting saya sangat senang ketika orang lain bisa. Ada suatu kebanggaan ketika kita menjadi bagian orang berproses. Jadi seperti di sekolah kami, ya awalnya kan waktu saya mengenalkan Telegram pertama kali di sekolah itu ributnya luar biasa. Ya, waktu mau perpindahan dari WA ke Telegram, kemudian saya mengenalkan Google Classroom juga seperti itu, bagaimana evaluasi menggunakan Google Form. Semuanya butuh proses, tidak mungkin ya si anak kecil itu lah tiba-tiba lahir langsung lari gitu kan. Ya tapi bagaimana kita menyikapi proses itu adalah suatu proses pembelajaran. Kalau saya katakan kita langsung berhasil itu tidak akan belajar gitu. Tapi ada gagal-gagal itulah yang
ya siluet warna lah semakin indah. Oke, nah kembali ke guru penggerak tadi. Apa sih sebenarnya guru penggerak itu, kemudian manfaatnya bagi dunia pendidikan? Oh ya, baik. Guru penggerak itu awalnya kami juga nggak tahu mau dibawa kemana, mau apa, mau jadi apa nggak tahu. Jadi saya ikut itu hanya ikut karena kebiasaan saya gitu loh. Ketika kementerian mengadakan ikut dulu lah, ya. Nanti coba dulu, baru ini ya, baru kita akan jalanin. Jadi ikut dulu. Memang begitu lihat jadwal awal 9 bulan bukan waktu yang sebentar ya. Ya, 9 bulan. 9 bulan proses pendidikan. 10 hari lahiran ya. Iya. Itu saya mau ngomong 9 hari 10 hari lahiran seorang anak. Jadi 9 bulan, awalnya saya pengen mundur, ini ngapain, saya takut jadwal-jadwal kegiatan lain akan terganggu. Tapi ya begitu ada pendamping saya, kebetulan pendamping saya luar biasa ya, Pak Gede Mendera juga, berprestasi, pengawas berprestasi, mengingatkan ayo Budian, semangat jalan. Saya jalanin. Nah, materi pertama kami mengenal Ki Hajar Dewantara Paningmanan. Nah, di situ sebagai titik balik ya, bahwa selama ini pelatihan yang kita ikuti itu, saya ikuti itu lebih banyak ke hard skill. Nah, di sini di guru penggerak kami menggerakkan soft skill-nya. Jadi mengubah mindset ya. Karena berdasarkan pengalaman, kan kementerian itu sering ya mengadakan pelatihan inovasi, media segala macam. Tapi yang hasilnya hanya 4L. Kalau ikut kegiatan nasional. Apa itu 4L? Lo lagi gitu. Kalau saya datang itu yang ada reuni yang datang ya itu juga, kalaupun nambah karena berdasarkan seleksi kemampuan ya, waktu itu seleksi kalau tulisannya bagus lolos, tulisannya sesuai kriteria lagi. Iya. Nah, di guru penggerak ini enggak, jadi banyak honorer juga. Banyak guru-guru honor, guru-guru baru yang ikut asal ada kemauan. Ya. Nah, di sini ketika kami belajar Ki Hajar Dewantara, masuk kesepakatan kelas, nilai pendidikan guru penggerak. Nah, yang benar-benar tantangan kami itu ketika masuk pembelajaran diferensiasi. Karena inilah ya, di diferensiasi inilah konsep pendidikan inklusif Ki Hajar Dewantara itu masuk. Karena di Ki Hajar Dewantara mengatakan sebenarnya dalam Islam ada ya, ajarlah anak sesuai dengan zamannya. Ya, Khalifah Umar juga mengatakan, ajarlah anak sesuai zamannya, ajarlah anak sesuai kodratnya. Jadi bertentangan dengan teori behavior ya. Kognitif tabula rasa ya. Nah, jadi ketika saat ini kita ngajar generasi Z, kita bertingkah masih generasi W, itu tidak hanya U. Jadi kita harus bagaimana pikiran kita seperti generasi Z. Mereka suka game, kita ajak game itu ke dalam kelas kita. Seperti saya Zepeto, ketika saya gunakan Zepeto aplikasi buat video, karena saya tahu anak-anak saya sukanya main di situ. Ketika anak-anak sukanya main Instagram, sudah materi kita taruh di Instagram dalam bentuk karusel. Jadi bagaimana kita menyelami anak? Karena memang filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru wajib menghamba pada anak. Ya, yang dikatakan Ki Hajar. Kenapa itu? Karena Ki Hajar punya cerita. Suatu kali dia pernah membuat kesalahan sama anaknya sendiri, sehingga anaknya kedinginan di luar, saking dia asik belajar. Nah, sejak itulah dia ibaratnya bersumpah ya, atau bertekad dalam dirinya, seorang orang tua itu wajib menghamba pada anak. Bukan menghamba dalam seperti Tuhan dan umat ya, bukan. Tapi maksudnya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu berpihak pada anak. Ya, seperti saya katakan tadi, padi ya cara padi, tidak mungkin kita akan menjadikan jagung. Memanusiakan manusia. Iya. Nah, di situ jadi mengubah mindset. Dan yang ketiga di guru penggerak itu luar biasanya apa? Kami berfokus pada aset yang ada. Bagaimana mengembangkan aset. Jadi ketika menjalankan kegiatan bisa jalan, tapi ketika ini belum ada dana ya, ini nggak ada, ya udah kita batal aja, kan selama ini gitu. Betul. Nah, ini apa yang ada? Apa yang bisa jalankan saat ini? Dengan yang ada ya, tapi caranya kita data dulu. Nah, dengan modal ini apa yang bisa kita lakukan? Jalan dulu. Kalau kita nggak bisa cukup besar, ajak dulu rekan sejawat di sekolah. Ya, kalau nanti sudah lihat bagus, orang kan akan datang dengan sendirinya. Nah, di situ benar-benar ya luar biasa. Dan di guru penggerak juga kami dapat keluarga baru, teman-teman yang dulunya nggak tahu ya. Dan saya juga di guru penggerak belajar kolaborasi. Selama ini kan selama ini saya ikut kegiatan itu berkompetisi, sehingga ada sih sesekali ada rasa curigaan ketika teman ini takutnya nanti ini kita paling ya. Nah, ini enggak, kita berbagi karena akhirnya saya yakin
ilmu ini buat apa sih dipendam? Ketika Ya. saya buat RPP kan selama ini kita Betul, presiden betul, kita betul. ini nanti dia curi segala macam. Padahal ilmu yang bermanfaat justru dibagikan. Justru semakin dibagikan semakin banyak kita dapatnya. Jadi di situ kami nilai-nilai soft skill itu yang tidak didapatkan dari pelatihan lain, dan pelatihan di guru penggerak ini sangat berbeda dengan pelatihan yang saya jalani sebelumnya. Sangat berbeda. Jadi luar biasa ya. Jadi sangat rugi. Kalau di Kota Palembang kan kita dapatnya jatahnya angkatan 1 dan angkatan 4 yang akan pengumuman bentar lagi. Makanya kemarin di angkatan 4, waktu pembukaan angkatan 4 itu saya di PGR itu mengajak teman-teman guru PT Palembang itu ayo ikut, belum tentu ada kesempatan kedua. Karena 2022 kita nggak tahu ada nggak kuota untuk Palembang. Gitu. Jadi bagi kuota, angkatan 5 ini untuk Sekayu. Nanti ada untuk Sekayu. Jadi dan waktu itu sudah jalan separuh, saya kan ditanya sama dari pihak kementerian juga, apa sih harapannya? Harapan kami adalah kami mendapatkan kejelasan. Dan setelah kami selesai ini mau kemana? Mau kemana ya? Ya, tapi alhamdulillah kemarin sudah ada regulasi ya dari Oke. kementerian. Salah satunya mengeluarkan surat edaran syarat menjadi kepala sekolah itu salah satunya dari guru penggerak. Alumni guru penggerak. Ya, salah Program pengawas penggerak, juga dari guru penggerak. Kemudian kemarin sudah dapat angin segar nih buat teman-teman yang honor Oke. juga akan diangkat Wah. sebagai ASN dari guru penggerak ini. Nah, dulur Pangle itu luar biasa manfaat guru penggerak, bukan saja meningkatkan kemampuan guru, tapi juga ada manfaat lain seperti yang sudah dijelaskan. Oleh karena itu kalau ada kesempatan ya rame-rame ikutan ya, karena kesempatannya terbatas. Oke, Dian, saya tertarik mengulik soal juara 1 lomba video pembelajaran SMP yang diadakan oleh LPMP Sumatera Selatan. Kalau boleh tanya, waktu itu video pembelajaran apa sih yang diangkat? Saya materinya menyusun teks deskripsi. Kelas 7. Menyusun teks deskripsi. Untuk kelas 7 karena durasinya kan hanya 5 menit waktu Oke. itu, durasi 5 menit. Tadinya pokoknya ketika melihat berseliweran di YouTube itu kan videonya unik-unik ya video orang lain. Oke. Bagaimana saya buat? Dengan merasa adanya dan belum beli click on ya. Belum, karena kita ngajar nggak mungkin suara kita dikencengin Betul, gitu betul. kan. Jadi terus tapi memang sebelumnya saya sudah belajar tentang membuat animasi di PowerPoint. Jadi bagaimana membuat tampilan PowerPoint itu visualnya bagus, ya belajar dari YouTube juga gitu. Jadi trik-triknya itu. Nah, jadi saya gabungkan pembuatan video itu dibantu anak saya juga. Ini dia cuma bantu ini mah cara membuat Chrome-nya, menghilangkan latarnya, menambah tulisan. Awalnya kalau lihat sekarang kok bisa ya juara, tapi karena waktu itu belum sebanyak sekarang, ya waktu itu bagus memang. Tapi kalau lihat sekarang kok bodoh banget gitu. Baik. Menarik ini bicara tentang bagaimana guru berkreasi di tengah pandemi. Tapi mohon maaf, waktu kita dibatasi, lain kali bisa kita sambung lagi. Mungkin ada closing statement atau kata penutup yang bisa disampaikan ke dulur Mangle, terutama yang bergelut di dunia pendidikan, guru-guru terutama. Ya, terima kasih. Dan sebenarnya kalau saya tuh satu ya yang ingin saya katakan kepada teman-teman. Oke. Ya, memang kata teman-teman tuh teknologi itu tidak akan menggantikan guru. Tapi guru yang tidak menguasai teknologi juga akan ditinggalkan oleh anak. Ya, itu selalu yang saya pegang. Jadi teman-teman guru ya belajar tuh long life education ya, belajar seumur hidup. Ketika kita merasa puas, stagnan, ya udah kita akan mundur. Luar biasa closing statementnya. Saya mau ikut-ikutan cuma mengutip dari apa yang disampaikan dia dalam media sosialnya nih. Diam-diam saya intip. Jadi ada yang saya kutip menarik, kata Dian, pandemi boleh menghalangi, tapi kreativitas tidak boleh berhenti. Ya. Luar biasa. Semoga menginspirasi dulur Mangle. Terima kasih. Jumpa lagi di cerita-cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Dian.